Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham IKBI atau Sumi Indo Kabel Tbk. Nah, ini laporan tahunan yang 2024 sudah keluar ya. Kita lihat gimana dengan kinerjanya. Ini ada disebutkan untuk yang direktur utamanya ada Satoshi Nishikawa, kemudian ada wakil direktur utama yaitu Sule Herman Limbono. Nama kantor mereka tadi Jakarta Suboto kilometer 7,8 tepatnya di Tangerang ya. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia satuan penuh ya, tapi bentuk itu US dollar, jadi nanti dikait dengan 15.000 hingga 16.000-an ya. Kas dan bank kita lihat dari 4 jutaan dolar sekarang menjadi 6 jutaan dolar. Tapi kalau kita lihat di sini laporan keuangannya itu dia perbandingan dari 31 Maret hingga 31 Desember yang di sini ya. Nah, seharusnya nanti di pendapatan udah yang perbandingan dengan akhir tahun. Dan ini kami pasang kok gak dikasih 2023 aja ya. Nah, persediaan kita lihat meningkat dari 22 jutaan dolar menjadi 30 jutaan dolar. Berarti kurang lebih meningkat sekitar 7 jutaan dolar ya. Sekitar 7 jutaan dolar. Asetnya pun tadi dia meningkat juga ya. Total liabilitas kita lihat dia malah meningkat dari 30 jutaan dolar sekarang menjadi 39 jutaan dolar. Berarti dia meningkat kurang lebih sekitar 9 jutaan dolar. Nah, ini kita lihat gimana dengan ekuitasnya. Ekuitasnya ini dia malah meningkat sedikit aja ya perbandingannya. Jadi kalau kita lihat di sini hutangnya itu meningkat masih lebih banyak daripada ekuitasnya. Nah, di sini penjualannya itu udah disebutkan yang perbandingan dan tahun lalu. Dari penjualan 188 miliar juta dolar sekarang dia 201 juta dolar. Tapi kita dari sini bahan pokok penjualannya meningkat, jadi laba usahanya pun jadi menurun ya. Dia menurun cukup drastis nih kalau kita di sini. Dari 9 jutaan dolar sekarang dia 4 jutaan dolar. Nah, apalagi yang laba tahun berjalan dari 7 jutaan dolar sekarang menjadi 3 jutaan dolar. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan persediaannya meningkat kurang lebih sekitar 7 jutaan dolar juga. Kalau ditambah dengan 3 jutaan dolar paling sekitar 10 hingga 11 jutaan dolar. Nah, berarti kalau bisa kita bilang sebenarnya kinerjanya itu dia meningkat ya. Tetapi dia beli persediaan yang lebih banyak aja. Kita bisa lihat di sini pembayaran kepada pemasok dari 159 jutaan dolar sekarang menjadi 187 jutaan dolar. Nah, berarti dia kan meningkat ya untuk yang pembayaran kepada pemasok. Dan kita lihat persediaannya pun meningkat juga. Nah, ini berarti sebenarnya kinerja itu meningkat. Jadi kita gak bisa berpaku pada laba aja. Ini untuk yang top manajemennya ada komisaris utama, ada direktur utama dan lain-lain, ada komisaris independen, ada direkturnya. Kita lihat apakah ada perubahan dengan yang tahun lalu atau enggak. Nah, tampaknya nggak ada mengenai perubahan ya. Tapi kok dipisah, kok gak mau digabungkan saja. Di sini kita lihat katanya ada total remunerasi yang merupakan imbalan jangka pendek kepada manajer kunci. Kemarin 440.000 dolar, sekarang dia 452.000 dolar. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita nggak lihat sama persediaannya dari labanya saja kan berarti dia menurun ya, labanya menurun. Tapi malah total imbalannya malah meningkat. Nah, itu mungkin tergantung manajemennya ya. Atau mungkin dilihat dari penjualannya yang meningkat. Ini kasnya kita lihat. Yang US dollar dia agak sedikit berkurang, yang rupiah dia meningkat. Ini banknya. Ini banknya kalau kita di sini paling banyak mereka taruh di Bank Sentral Asia ya. Dimana kemarin mereka cuma taruh 1,8 jutaan dolar. Sekarang menjadi 4,2 jutaan dolar. Nah, ini mengalami peningkatan cukup banyak ya. Kemudian ada Bank Mizuho juga. Bank Mizuho Indonesia ini sejujurnya kami agak jarang yang mendengar nama bank ini. Nah, ini total kasnya dari 4 jutaan dolar sekarang menjadi 6,9 jutaan dolar. Piutang usaha, nih kita lihat piutang usahanya. Wah, ini pihak berhasil jumlah ini cukup banyak ya.
Dari 23 juta dolar sekarang menjadi 22 juta dolar. Berarti dia meningkat. Oh, dia menurun ya. Dia menurun tapi jumlahnya masih lebih banyak dibandingkan yang pihak ketiga. Pihak ketiga cuma sekitar 10 juta dolar. Ini pihak Brasil sampai 22 juta dolar. Ini kan berarti sangat banyak. Nah, tapi jika dilihat dari cash flow-nya ini masih bagus ya, masih oke. Masih lancar ya. Tapi kita gak tahu sebenarnya ini memang kenyataan di lapangan kayak gini atau enggak, kan nggak ada yang tahu ya, karena pihak bereaksinya itu cukup banyak. Sebenarnya kami agak menghindari perusahaan yang pihak bereaksinya itu cukup banyak, tapi nggak tahu juga, itu tergantung manajemennya. Ini persediaan kita lihat tadi, nah ini meningkat ya, meningkat kurang lebih sekitar 7 jutaan dolar. Dia paling banyak di barang jadi sama yang barang dalam proses. Mungkin untuk jaga-jaga dengan penjualannya mungkin akan terjadi ke depannya, atau mungkin mereka udah tahu penjualan ke depannya bakal semakin bagus. Nah, seharusnya bisa dari situ ya. Tapi gak bisa dibilang juga sih, kadang ada yang kelebihan produksi atau gimana. Ini tadi aset tetapnya. Ini utang usaha bisa kita lihat di sini. Pihak bereaksi dari 17 jutaan dolar sekarang menjadi 20 jutaan dolar. Nah, ini pihak ketiga juga, tapi gak gitu banyak ya. Tetap pihak bereaksi yang agak banyak. Tapi banyak hampir sama lah ya. Dia banyak ada utang tuh 20 jutaan dolar. Kemudian yang tadi utang juga 22 ya kalau tidak salah. Berarti kan kalau dikurangin kan selisihnya nggak gitu beda jauh. Berarti masih oke ya. Nah, ini bahkan utangnya pun termasuk lancar ya. Ini berarti masih oke. Sangat bagus juga ini perusahaannya kalau kita lihat di sini. Ini utang lain-lain. Nah, ini ada utang lain-lain. Nilainya nggak gitu banyak dan bahkan dia udah berkurang. Ini kita lihat ya modal sahamnya di sini. Modal saham persentase kepemilikan ini 91,46, 0,5. Ini paling banyak yang perusahaan di Jepang ya. Sebenarnya kalau kita bilang ini agak apa ya? Ini penjualnya kita lihat yang paling banyak itu yang kabel sekitar 194 jutaan dolar. Nah, kalau yang apanya itu pada kemarin cuma 180-an. Ini ekspor kalau kita lihat dia meningkat ya. Penjual ekspor dia meningkat tapi yang lokal dia malah menurun. Ini kalau kita lihat ya, pemegang saham terbesar ada di Jepang. Nah, jadi kalau kita berarti kan kemungkinan besar kinerja ini kalau kita lihat ini kan di ekspor. Berarti dia kan pihak berelasi. Kalau mereka semuanya pihak berelasi lagi gak ada omset, berarti kemungkinan bisa turun ya. Nah, inilah yang agak susahnya ya. Ini penjualnya kita lihat, bahkan pihak berelasi yang cukup banyak. Ini ada yang di Jepang, ada yang di Singapura. Nah, jadi kita bisa tahu gimana sistem kerja dari perusahaan ini ya. Ini kan berarti penjualnya tergantung dengan yang penjualan dari luar negeri. Yang penjualan dari luar negeri itu pun bukan pihak ketiga, itu pihak berelasi semua. Nah, itu berarti udah tahu-tahu sendiri. Tadi kalau dia bilang pihak ketiga, penjualan lokal itu pihak ketiga, penjualan ekspor pihak ketiga, nah itu berarti cukup lumayan ya. Tapi ini malahan yang banyak itu pihak berelasi. Apalagi kalau kita lihat untuk yang susunan manajemennya itu malahan dipegang oleh perusahaan di
apa ya, di Jepang tadi ya, ada dituliskan Jepang itu, saya nggak tahu juga ya. Nah, tahu ada yang lainnya kan. Ini rugi siklus. Nah, ini bahkan terus menguntungkan. Mengapa? Karena US dollar kan dia agak cukup kuat ya. Jadi dia agak untung untuk perusahaan yang pegang US dollar dan jumlah banyak. Tapi kalau misalnya ketika menurun ya dia jadi rugi. Maka tujuan kami sekian, terima kasih, sampai investasi.